Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Kali ini kita akan membahas jenis UML yang kedua. Setelah kita sebelumnya membahas tentang use case, kita akan membahas mengenai kelas diagram. Nah, kelas diagram yaitu menunjukkan kelas-kelasnya dan hubungan setiap kelas. Jadi, dia menggambarkan hubungan apa yang terjadi pada setiap kelas. Nah, dia juga mampu membantu pembuatan sistem dengan konsep reverse engineering. Jadi, konsep reverse engineering ini, adik-adik, itu adalah istilahnya mencari tahu atau membongkar, ya, cara membongkar suatu objek untuk mengetahui bahan cara kerja atau yang lainnya. Contohnya seperti ketika kita ingin memasak, kita akan mengetahui atau mencari tahu bumbu atau bahan apa saja untuk membuat masakan tersebut. Nah, di sini biasanya kita akan mengetahui algoritma pemrograman atau shortcut yang bisa digunakan pada sistem pembuatan sistem tersebut. Di sini juga yang pasti reverse engineering menggunakan perangkat lunak dengan kode mesin dan bilangan biner pada suatu program. Yang selanjutnya adalah kelas diagram memiliki dua komponen. Setiap kelas memiliki dua komponen, yaitu structure dan behavior. Kalau structure itu adalah ciri pembeda antar objek, lalu behavioral itu adalah tingkah laku atau kegiatan yang dilakukan oleh objek. Kelas dan objek itu berbeda. Di dalam kelas ada beberapa kumpulan objek. Nah, kelas gunanya untuk membangun objek, ya. Jadi itu. Ini adalah contoh kasus mengenai kelas pintu. Strukturalnya pintu itu lebar, tinggi, dan warnanya. Lalu behavior tingkah laku pintu itu adalah buka dan tutup. Jadi kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi atau maksudnya ketika kelas dirubah menjadi objek, dan ini bisa menjadi inti dari pengembangan dan desain yang berorientasi objek. Yang kedua, kelas itu menggambarkan keadaan atribut atau kita sebut juga properti pada suatu sistem. Sekaligus juga dia menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut atau kita sebut metode dan fungsi atau kita sebut dia behavioral tadi. Jadi kalau atribut itu kita sebut strukturalnya, kalau manipulasi keadaan atau metode fungsi kita sebut behavioralnya. Konseptual dari kelas diagram, sebuah kelas didefinisikan sebagai sekumpulan objek, yang dimana objek itu memiliki atribut, operasi, relasi, dan semantik yang sama. Lalu, kelas diagram secara gambaran nanti, bentuk visualnya kita gambarkan sebagai sebuah segi 4, dan setiap kelas memiliki sebuah nama yang membedakan dia dengan kelas yang lain. Untuk penamaan kelas, di setiap kelas ini, penamaan kelasnya harus dengan bahasa tunggal. Tidak boleh ada spasi, kalian boleh menggabungkan, tapi biasanya satu kata. Dalam penamaan kelas ada dua yang bisa kalian buat, bisa hanya nama sederhana atau simple name, atau nama pet, nama kelas yang didahului dengan nama paket di mana sih kelas itu berada, atau nama filenya, letak filenya ya. Jadi kalian boleh menggunakan dua atau menggunakan salah satunya. Nah, kelas diagram di sini memiliki 3 area pokok atau kita sebut 3 sesi. Yang pertama ada nama, yang kedua adalah atribut, yang ketiga metode. Untuk atribut dan metode harus memiliki salah satu sifat, ya. Yang pertama private, protected, yang ketiga public. Kalau private itu tidak dapat dipanggil dari luar kelas, hanya di kelas itu saja. Kalau protected di sini hanya dapat
dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dengan anak-anak yang mewarisinya. Nanti kita belajar membahas mengenai warisannya. Lalu public ini dapat dipanggil oleh kelas mana saja. Nah, ini adalah contoh kelas diagram. Yang disebut kelas ini adalah yang segi 4 tadi, yang memiliki 3 sesi, yaitu class name, atribut, dan metoda. Nah, ini salah satu juga contoh class name, atribut, dan metoda. Kalian boleh menambahkan di bawahnya itu keterangan. Dan bisa juga menambahkan seperti ini dokumentasi yang diletakkan pada metoda. Jadi adik-adik disarankan untuk tidak menggambar tanpa 3 session. Jadi 3 session ini yaitu name, class, atribut, dan metoda harus digambarkan, dan kalian boleh menambahkan satu kelas lagi, satu sesi lagi boleh menambahkan, tapi harus 3 wajib boleh menambahkan, yaitu keterangan kelas seperti contoh sebelumnya, yaitu yang ini. Ya. Lalu setiap atribut, metoda, atau association diperbolehkan ada sebuah keterangan atribut, metode yang diletakkan di antara tanda seperti ini. Lalu sebuah kelas atau atribut bisa mempunyai dokumentasi. Jadi ini adik-adik ya, tandanya seperti ini. Lalu sebuah kelas atau atribut bisa mempunyai dokumentasi dengan lambang di bawah dan ditarik dengan garis putus tanda panah, tanpa panah ya. Jadi ini contohnya. Metode yang disediakan oleh program. Ini hanya boleh ada di atribut atau metoda. Untuk di sini ya, bolehnya di atribut atau metoda kita bisa menambahkan ini. Namanya adalah dokumentasi yang tadi. Selanjutnya ini adalah masih saya berikan contoh, yaitu anggap saja ada kelas manusia. Atributnya yaitu nama, usia, tanggal lahir, metode, berjalan, makan, dan minum. Maka notasi kotak terdapat 3 bagian, yaitu nama kelasnya apa, atributnya apa, metodenya apa, atau kalian mau melanjutkan dengan operationnya juga boleh. Di atribut, ini ada 2 bentuk jenisnya, penamaannya, yaitu visibility name dan type multiplicity. Nah, ini adalah salah satu dari contoh ya. Ini adalah visibility name, nanti kita bahas. Yang ini visibility name. Oke, dan ini nanti kita bahas juga ada multiplicity, belum terlihat di sini adik-adik ya. Ini adalah visibility. Kalau ini adalah suatu objek yang akan dimasukkan ke dalam kelas. Ya. Nah, ini adalah visibility. Jadi visibility ini diterapkan hanya pada 2, yaitu pada atribut dan metode. Dia tidak boleh diterapkan pada keterangan atau pada name class-nya. Lalu tipe data yang kalian boleh masukkan di dalam visibility. Jadi di visibility kalian boleh masukkan tipe data integer, float, chart, dan yang lainnya dari sebuah atribut yang disertakan. Ini adalah contohnya. Bukan contoh, ini adalah visibility, yaitu public diberi tanda oleh plus, protected diberi tanda seperti ini, pagar, private seperti minus seperti ini. Dan yang kita sudah ketahui masing-masing pengertian ini saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Ini ada contohnya kelas A di metode, di atribut, dan di metoda. Kita bisa masukkan juga tipe datanya seperti ini adik-adik. Lanjut, kalau multiplicity ya. Nah, ini indikasi berapa banyak sih kalau multiplicity itu bisa terlihat berapa banyak objek yang bisa mengisi propertinya. Kalau misalnya 1, maka disebut pasti 1 jika ada angka 1. Kalau misalkan 0.1, ini artinya 0 atau 1. Lalu kalau misalkan ada tanda bintang seperti ini, artinya dia tidak ada batasan dari 0 sampai N. Ini biasanya kalau ada batas bawah dan batas atas, biasanya bisa seperti itu, kecuali untuk nilai 1. Lalu dia sama dengan konsep di relational database, yaitu konsep one to one atau one to many. Ini adalah contohnya.
multiplicity di dalam kelas diagram. Adik-adik nanti bisa lihat di slide, saya tidak perlu jelaskan, ini gampang untuk dipahami. Intinya kalian kalau sudah pernah belajar mapping di database, pasti sudah paham tentang one to many, many to one, dan beberapa banyak yang kita sudah bahas kemarin tentang mapping pada desain basis data. Dan multiplicity itu adalah ya ini tadi seperti pemappingannya, seperti contoh one to many. Ini adalah simbol, beberapa simbol dari dari kelas diagram. Yang ini adalah kelas, namanya kita sebut kelas, yang dimana dia bagian atas adalah name class, bagian tengah atribut, bagian bawah metode. Ini adalah asosiasi, menggambarkan relasi asosiasi, ya. Dan kadang asosiasi juga ada beberapa referensi tidak menggunakan tanda panah. Jadi dia ada asosiasi itu ada yang berbeda lagi. Asosiasi itu ada jenisnya yang berbeda. Ada yang menggunakan tanda panah. Lalu komposisi ini, kalau seperti ini namanya komposisi, menggambarkan relasi komposisi, ini menggambarkan relasi dependensi, dan ini agresi, menggambarkan relasi agregasi. Kita bahas, yang pertama itu adalah hubungan antar kelasnya. Jadi hubungan antar kelas itu ada banyak, adik-adik, ada 4, yaitu asosiasi dan sampai ke hubungan dinamis. Untuk asosiasi ini kita sebut dia hubungan asosiasi jika hubungan menggambarkan sebuah kelas yang mempunyai atribut seperti pada kelas lainnya. Lalu agregasi, ini dia hubungan yang menyatakan satu bagian dari satu kelas ke kelas lainnya, jadi ada hubungan kelas itu dengan kelas yang lainnya. Kalau pewaris ini adalah hubungan urutan atau jenjang antar kelas, jadi kayak seperti yang tadi ada anaknya, ada pewarisnya. Lalu hubungan dinamis ini memiliki rangkaian pesan yang dilalui oleh suatu kelas ke kelas yang lainnya. Biasanya juga digambarkan dengan menggunakan sequence diagram. Ini adalah beberapa relasi lagi. Tadi kita sudah bahas tentang asosiasi, agresi, dan pewarisan. Nah, ini ada simbol lain juga, generasi namanya. Simbol generasi ini relasi juga, sama. Jadi dia, kalau generasi ini kita bisa lihat dia adalah subkelas yang mewarisi dari superkelas. Jadi ini ada subkelas dan ini adalah kelas superkelasnya dengan tanda panah seperti ini. Ini jadi kalau kalian ingin membuat seperti ini, maka jangan lupa tanda panahnya. Tanda panahnya berbeda, tapi di sini sebentar tidak dilihat ya. Jadi bisa ditambahkan, adik-adik di sini tambahkan, bikin tabel lagi. Kalian bisa catat, oh generasi itu ada lagi tanda panahnya yang berbeda. Memang beberapa referensi yang saya temukan, generasi juga ada yang dimasukkan, tapi ada juga yang tidak dimasukkan. Untuk simbol ini, kalian bisa simak kembali di beberapa referensi-referensi ya. Jadi jangan sebatas apa yang tampil di situ ya, Dada ya. Jadi banyak sekali referensinya mengenai simbol, mengenai ini. Nah, ini ada tambahan tadi di simbol, bentuknya ini adalah generasi. Jadi generasi ini adalah subkelas, ini adalah subkelas yang mewarisi dari superkelasnya tadi. Jadi contoh panahnya seperti ini, dan biasanya harus dinotasikan anak panah mengacu ke superkelas, bukan superkelasnya yang mengacu ke subkelasnya. Kesalahan yang kalian lakukan jika panah ini malah ke arah subkelasnya, maka itu adalah kesalahan yang fatal. Yang kedua, ini adalah asosiasi yang kita sudah bahas tadi sebelumnya, ya ada yang ini. Hubungan antar menggambarkan sebuah kelas yang mempunyai atribut seperti kelas lainnya, di mana dia membutuhkan informasi tentang eksistensi dari kelas lainnya juga. Ya, ini person, seseorang perlu juga diperlihatkan juga seseorang bekerja di perusahaan. Di sini juga ada tambahan, ini disebut association class juga. Ya. Jadi dia menggambarkan hubungan antar kelas
ditandai dengan garis lurus seperti ini yang kita tadi bahas simbolnya. Saya ulang simbolnya tadi. Oh, di sini. Ini ada tanda panah, tapi ada yang, jadi saya tadi sebutkan kalau asosiasi itu ada tanda panah dan tidak ini. Nah, ya seperti ini. Lalu dia digambarkan dengan garis lurus dan seringkali juga ditambahkan multiplicity seperti ini untuk menambahkan, memperjelas hubungan. Tandanya seperti ini. Oke. Inilah disebut asosiasi, adik-adik. Kalau agregasi, nah agregasi ini lambangnya seperti ini. Ya, tadi kita bisa lihat simbolnya. Melambangkan situasi di mana objek dari kelas B ini adalah bagian dari kelas A. Ya. Jadi referensi dari A ke B. Ini ada contohnya, misalkan sebuah ruangan memiliki meja, kursi. Tanpa kehadiran ruangan, meja dan kursi tetap ada. Ya, gitu. Mahasiswa memiliki data kerja wali dan ortu. Nah, gitu ya. Di sini juga tanpa ada mahasiswa, data kerja wali ortu ini tetap masih digunakan. Gitu ya. Kalau kelas untuk composition, hubungan dari relasi composition, di sini kita bisa lihat penuh ya, yang tadi itu putih. Nah, ini penuh. Di sini dia sifatnya lebih kuat kepemilikan dibanding kelas asosiasi. Maksud saya adalah kelas agresi. Jadi di sini lebih kuat. Jadi dia kalau tidak ada kalau tidak ada kelas A, maka pasti tidak ada kelas B. Ya, jadi lebih kuat. Kalau yang tadi itu bagian dari atau milik dari, nah itu masih lemah ya. Jadi misalkan di sini universitas memiliki beberapa fakultas atau kampus terdiri dari beberapa fakultas. Kalau tidak ada kampus, maka tidak ada fakultas. Berbeda dengan yang sebelumnya, ya beda ya. Kalau tidak ada ruangan, tapi meja dan kursi masih tetap ada, gitu. Nah, ini beda. Kalau tidak ada universitas, maka tidak ada fakultas. Atau juga bisa di sini ada mahasiswa. Ya. Jika tidak ada mahasiswa, maka tidak ada alamat dan nilai. Beda dengan yang sebelumnya. Ya, beda dengan yang sebelumnya. Jika tanpa ada mahasiswa, pekerjaan dan walinya ortunya tetap masih ada, jadi tidak masalah gitu ya. Di sini kalau tidak ada mahasiswa, ya tidak ada yang kita dapat data alamat dan nilainya gitu. Oke, sekian dulu itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa belajar, dan jika ada yang masih kurang bisa ditanyakan, ataupun adik-adik bisa mengembangkan materi ini dari beberapa referensi media atau buku atau jurnal atau beberapa bacaan-bacaan yang bisa kalian mudah pahami. Memang kelas diagram ini hanya sedikit pembahasannya, tapi akan bisa digunakan untuk skripsi kalian. Saya rasa sudah cukup yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.